Ya, lagi lagi. Ratu. Hadir lagi, ya Allah. Sepertinya sudah tercetar-cetar sekali. Dulu kan kelewat di level 1 saya nggak ikut, Mbak, jadi penasaran lagi. Siap, sudah saya jadikan co-host ya. Iya, Oh, tadi ada asik. juga. Sama-sama. Saya minta tolongnya ya. Ya, Mbak. Ibu Ain. Ibu Ain Ami. Oh, oke, baik. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai saja ya. Duh, ini pelatihan eh pelatihan luar biasa bagi saya. Kenapa ini adalah pelatihan yang pertama-tama kali saya dan Kang Dero itu tuh mencetuskan, kemudian kita niatnya cuma untuk berbagi level 1 ini. Canva bagus banget, keren banget, kita harus bagi-bagikan ini kepada guru-guru di luar sana gitu. Ternyata berkembang sampai hari ini kita sudah masuk ke batch 36. Luar biasa, keren. Udah puluhan ribu ya guru yang ikut di pelatihan dimulai dari Canva Edu level 1 ini sampai sekarang ini. Dan kita sudah punya 6 level dan sebentar lagi akan muncul level 7 ya. Nah, aduh pokoknya terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruhnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sebelum kita mulai nih, saya ingin berinteraksi sedikit nih sama Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Ada 47 orang, 48 dengan saya ya. Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat perasaan Bapak Ibu dengan satu emot. Nah, satu emot aja ya. Bapak Ibu bisa tulis di situ. Oh, kalau di sini saya nggak ada emotnya ya. Kalau di ini ya, Nggak ada, Mbak. emotnya. Iya, baik. Berarti kalau gitu Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat itu perasaan Bapak Ibu dengan tulisan Ibu Eka Atika bahagia. Aduh, ya ampun. Apakah ada yang letih Bapak Ibu? Adakah yang capek? Adakah yang lemah lesu lunglai mezi? Wah, semangat dan bahagia. Aduh, jadi tertular saya. Aduh, semangat. Benar-benar saya jadi maju tak gentar membela yang benar ya, Pak Jamil. Luar biasa, sangat bahagia walaupun kegiatan full sampai maghrib. Gila Ibu Laila, keren banget ya, kegiatannya full sampai maghrib, terus diikutin lagi ini habis Isa, keren. Antusias pokoknya on air, Roy. Radio kali hilang sakit pinggang, lihat. Kok bisa Ibu Wid ya? Mbak Widya, ya Allah, terima kasih sudah bergabung. Aduh, agak flu Kak, tapi semangat belajar mengalahkan flu. Keren ya. Ya, hati-hati Bapak Ibu, kalau di Jambi kita lagi ini ya, lagi asap-asapnya nih ya Mbak Widya ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Nah, pakai masker, jangan lupa minum vitaminnya. Apalagi kalau Bapak Ibu lagi sakit, sakit pinggang, coba minum obat. Kalau lihat saya itu nanti nggak sehat. Cuman ini aja, sakit pinggangnya jadi nggak sehat. Bapak Ibu terima kasih luar biasa. Hari ini selain tadi yang saya bilang bahwa kita sampai di level 1 ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa sampai ke batch 36. Level 1 materi-materinya itu tuh materi-materi yang benar-benar ya Bapak Ibu daging banget. Kenapa? Padat. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa lihat, Bapak Ibu suara saya nanti kalau nggak kedengaran boleh disampaikan ya. Padat, kemudian ini benar-benar mengena ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dan benar-benar bisa langsung dimanfaatkan ya. Nah, kalau gitu saya sudah bagikan ke Bapak Ibu semua link tugasnya di Google Classroom. Untuk yang belum bisa masuk ke Google Classroom, Bapak Ibu bisa tanyakan nanti di grup WhatsApp ya, biar kita kirim ulang. Kemudian Bapak Ibu selain ingin menanyakan Google Classroom, Bapak Ibu juga bisa bertanya satu dan lain hal tentang Canva, apa saja boleh, berbagi dan berkolaborasi, karena semangat kita adalah semangat untuk berbagi dan berkolaborasi. Oke, nah Bapak Ibu, apakah di sini ada yang baru saja mengenal Canva sehingga belum punya akun Canva for Education? Boleh Bapak Ibu sampaikan nih. Kalau misalnya Bapak Ibu, Ibu Nurul Izati, sekarang
pukul berapa di NTB ya? Udah ini banget ya. Aduh, kegiatan dari 7.30 lanjut sampai jam 10. Semangat NTB. Aduh. Nah, Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu semuanya sudah terkoneksi dengan Canva for Education? Nah, karena kalau misalnya belum, Bapak Ibu nanti akan kesulitan ketika mendesain. Ya, kita akan sudah oke, siap. Adakah yang belum? Kalau ada yang belum, kita akan mulai untuk mengajak Bapak Ibu melihat bagaimana caranya terintegrasi dengan Canva for Education. Kalau sudah, kita mulai ya. Baik. Coba di-share aja Mbak Dona. Apa yang di-share? Pak Zulfahmi baru ikut gabung Canva, siap. Baik, Bapak Ibu. Canva for Education ya, atau Canva untuk pendidikan, Canva guru pendidikan, baru ikut gabung Canva, belum. Nah, Bu Rere, Bu Rahayu sama Pak Zulfahmi itu pastikan sudah punya akun belajar.id ya. Mbak Dona, kalau saya dari Kemenak gimana? Kalau Kemenak nanti lain, kita akan bagikan. Oh siap, Mbak Widya, siap. Ada teman yang baru gabung, Mbak, teman saya. Siap, sudah punya Mbak. Nah, oke. Kalau Bapak Ibu ini sudah tergabung, sudah memiliki akun belajar.id. Nah, seperti Ibu Rere, ini kan dari Kemenak berarti tidak punya akun belajar.id. Nanti akan kita bagikan linknya, ya. Link untuk Canva Guru IG, ya. Kalau itu khusus Kemenak. Kalau untuk yang di Kemenak, yang di luar Kemenak ya, berarti kan itu pasti udah punya akun belajar.id. Itu harus terintegrasi dengan Canva ya. Caranya seperti apa? Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu layar saya kelihatan ya. Oke, di sini. Nah, ini akan saya akan keluar terlebih dahulu Bapak Ibu ya, sign out. Jadi perdana sekali ketika Bapak Ibu, saya close semuanya deh biar ini. Oke, close lagi. Nah, jadi tinggal WhatsApp. Perdana Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu belum punya akun Canva dan baru mengenal Canva sama sekali ya. Jadi ini saya baru perdana nih Mbak Dona gitu ya. Nah, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu punya akun belajar.id. Terus kalau misalnya saya nggak punya akun belajar.id dari Kemenak gimana? Nanti akan saya bagikan linknya ya. Tapi kalau yang sudah punya akun belajar.id, Bapak Ibu wajib masuk dengan akun belajar.id ya. Gratis, tidak berbayar. Semuanya sudah diberikan sama Canva ya. Nah, caranya seperti apa? Pertama Bapak Ibu tentu saja masuk ke canva.com ya. Canva.com. Mbak Dona, ada nggak aplikasinya? Ada. Silakan diinstal. Tapi karena saya penganut lebih baik tidak usah install. Saya lebih suka gunakan web based atau berbasis web ya. Kalau ini kita kan berbasis web, jadi nggak usah install. Install itu cukup di handphone. Jadi saya punya aplikasi Canva yang diinstal itu di handphone. Kenapa? Karena suatu saat ketika saya ingin membuat flyer, saya ingin membuat ribbon, itu saya lagi di jalan, ya itu bisa saya buka langsung dengan handphone Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita adalah orang yang sangat mobile sekali kayak tadi ya Ibu Izati yang dari pagi sampai kemana-mana itu keliling pokoknya ya. Kalau sudah kalau dihitung itu tuh mungkin udah sampai dari ujung timur ini Sumatera sampai ke ujung timur Jawa gitu ya. Nah itu Bapak Ibu wajib install aplikasi Canva di handphone ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu cuman biasa sederhana saja, saya biasanya gunakan Canva di waktu-waktu tertentu, nggak usah install, buka di webnya di sini canva.com ya. Kalau sudah tinggal di enter aja. Nah, Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini untuk yang baru. Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung buka mic aja ya, karena saya kan nggak bisa lihat nih Bapak Ibu. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, buka mic, sampaikan pertanyaan. Oke? Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke canva.com, ada ditanya, ini mau desain apa sih hari ini? Mari daftar, gratis kok ya. Nah, ini kita nggak usah klik yang ini. Kita cukup klik yang ini aja. Kalau Bapak Ibu perdana tentu saja daftar. Daftar dengan Canva for Education
dengan akun belajar.id. Nah, ya, tinggal klik aja daftar, masuklah dengan akun belajarnya, lanjutkan dengan akun belajar.id. Ya, masukin di sini akun belajar masing-masing. Ini akun belajar saya, klik lanjutkan. Oke, kalau sudah, nanti akan langsung masuk ke akun Canva-nya. Selesai dan segampang itu. Ya, nah Bapak Ibu. Ya, ini saya pilih akunnya. Tada, sudah Bapak Ibu. Tandanya Bapak Ibu sudah terdaftar di Canva for Education dan sudah berhasil login dengan akun belajar.id adalah di sebelah kiri ada tulisan sekolah kita. Nih, saya nih, sekolah saya nih SMAN 3 Tanjung Jabung Timur. Ya, nanti kalau Mbak Wit udah, nanti SMAN 5 Tanjung Jabung Timur atau SMPN 19 Tanjung Jabung Timur, SMA 2 Sragen gitu ya. Semuanya. Pokoknya karena sudah terkoneksi dengan akun belajar.id maka di sini akan ada tulisannya ya. Nah, Pak Dona ini saya gimana? Saya Kemenak. Oke, saya akan bagikan link untuk yang teman-teman dari Kemenak ya. Yang lain yang sudah punya akun belajar.id silahkan gunakan. Mbak Dona, saya sudah punya banyak tim, silahkan gunakan ya. Boleh, tim yang mana saja boleh. Saya akan invite dulu. Copy. Ini saya bagikan di chat Zoom. Bu, mic lainnya ada yang bunyi enggak sih? Nih, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu di link chat sudah saya bagikan untuk yang dari Kemenak. Ya, Canva saya pribadi Mbak sama ex Canva Edu. Kenapa ya Mbak? Itu karena Bapak Ibnu, kalau Bapak Ibnu punya akun belajar.id, log out aja dulu baru login lagi ya. Nanti akan langsung terkoneksi dengan Canva for Education. Tapi ingat dengan akun belajar.id. Kalau dari Kemenak silakan join di sini. Saya sudah bagikan linknya di sini ya, di chat ya. Dan ini sementaranya maksudnya link ini saya buka sementara, besok-besok mungkin akan saya tutup ya. Jadi khusus untuk Kemenak. Kalau untuk yang belum ada akun belajar.id dari Kemenak ya. Oke, sudah saya bagikan, silakan bergabung. Nah, sekarang nih saya akan masuk ke tim saya yang lain. Kalau kita sudah punya tim banyak sekali seperti ini ya, karena dari 2020 mungkin ada sekitar 50 lebih, hampir 100 ya tim saya di sini. Nah, Bapak Ibu, itu semua desain-desain ada di dalam sana. Jadi Canva itu ibaratnya rumah, tim-timnya itu ibaratnya kamar-kamar, dan di dalamnya itu adalah barang-barang yang di kamar-kamar kita. Ya. Nah, ini sudah Bapak Ibu bagian depannya. Mbak Dona, kok saya bahasa Inggris, saya maunya bahasa Indonesia. Bapak Ibu boleh ubah bahasa. Oke? Cara ubah bahasa adalah di bagian sini. Nih, ada tanda seperti gear, ya, roda-roda yang berputar. Kemudian di sebelahnya ada notification atau bell. Nah, yang kita klik itu adalah yang gear. Oke. Ini saya mau mengubah bahasa Indonesia nih ya. Saya klik. Kemudian tampil seperti ini. Nah, di samping kanan itu ada bar, ada geseran ya. Untuk menggeser. Jadi kita geser sampai ke bawah. Di sini Bapak Ibu juga bisa cek-cek ya. Cek-cek saya terdaftar sebagai apa sih? Biasanya terdaftar sebagai guru kalau Bapak Ibu langsung masuk. Nah, inilah dia bahasa, language, bahasa. Ya, itu dipilih. Kemudian Bapak Ibu pilihlah di sini Indonesia. Di sini ada beberapa bahasa selain bahasa Indonesia yang mungkin Bapak Ibu pingin pakai, bahasa Jawa mungkin ya, atau bahasa Sunda ya mungkin ya. Abdi apa gitu kan, kalau membuat desain bahasa Sundanya apa. Pokoknya di sini nanti akan berubah jadi bahasa Sunda, bahasa Jawa,
Indonesia kalau kita klik ya. Saya pingin yang normal-normal aja, jadi saya ganti menjadi bahasa Indonesia aja. Oke. Nah, udah deh, udah berubah ya. Tadi di sini masih bahasa Inggris, di sini semuanya masih bahasa Inggris. Sekarang udah bahasa Indonesia. Oke, saya akan kembali kepada home-nya Canva karena saya sudah bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kalau saya kecepatan, Bapak Ibu boleh cut ya, cut gitu. Mbak Dona, cepet banget. Saya mau nanya ini, gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu di Google Classroom sudah saya bagikan. Ada 3 tugas. Ada 4 sih ini ya. Yang pertama, Bapak Ibu belajar mengenai daftar riwayat hidup atau resume atau portofolio. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya portofolionya yang banyak-banyak kemarin, Bapak Ibu bisa satukan dalam satu file yang nanti kita unduhnya dalam format JPG atau PNG bebas ya. Yang kedua, infografis pembelajaran. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pernah ya ngelihat selebaran-selebaran yang isinya tentang info-info terkait mungkin tentang kesehatan, terkait tentang apa saja. Nah, itu namanya infografis dan nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat infografis pembelajaran. Dan yang terakhir, ini adalah kolaborasi kita, buku kenangan sekolah. Kalau di sini saya bikin buku kenangan sekolah, nanti kita akan kolaborasi bagaimana membuat buku kenangan kelas Canva kita, ya. Kemudian yang keempat ini keliru nih, upload ke media sosial ini nomor 4 berarti upload ke media sosial masing-masing, tag trainer dan kirim bukti screenshot-nya di sini. Jadi ada 4 ya, ada 4. Ini format JPG, link Canva, kemudian ini PNG atau JPG. Oke, now kita akan mulai dari yang pertama, yaitu daftar riwayat hidup atau resume atau portofolio. Ya. Nah, membuat desain Canva maksudnya. Membuat desain Canva perdana itu selalu dimulai di bagian home. Ya, ada beberapa pilihan. Ada bisa klik di sini atau bisa klik di buat desain. Saya matikan dulu kamera saya, sepertinya ini lemot banget. Nah, ya. Seperti ini. Bapak Ibu mau mulainya di mana? Mau mulainya di sini atau mulainya di sini? Bebas. Kalau saya pilih di sini saja. Ketik di sini resume. Nah, muncul ya. Ada beberapa di sini. Bapak Ibu bisa pilih resume, infografis. Kita pilih yang resume saja. Ini adalah contoh CV resume, katanya ada berapa coba ya. Tuh, ada 12.644 template. Jadi Canva ini pada dasarnya Bapak Ibu itu adalah template yang bisa kita ganti bentuknya seperti apa saja sesuai dengan keinginan kita. Oke, nah ini ya Bapak Ibu ya, ini adalah template dari resume yang akan kita buat. Mbak Dona, resume itu apa? Resume itu portofolio atau daftar riwayat hidup atau apa sih namanya? Daftar riwayat hidup atau portofolio ya. Nah, ini kita bikin judulnya resume. Oke. Nah, ini banyak sekali 12.000. Kalau saya geser-geser sampai ke bawah nggak akan selesai semalaman ini. Jadi saya akan memilih satu saja yang menurut saya ini sesuai dengan keinginan saya gitu. Ya, Bapak Ibu boleh pilih yang mana saja template-nya. Ini ada 12.000 loh, ya Allah, banyak banget. Kita geser-geser ke bawah-bawah dikit lah ya, karena paling atas itu tuh biasanya sudah sering dipakai. Lihat. Mana dia? Ini cewek banget nih, pink. Ya, oke nih. Ini cowok banget, abu. Saya mau yang nggak cewek, nggak cowok. Nah, ini aja nih ya. Ini ada biru, ada pinknya. Ini bagus nih, yang ini aja deh.
Ini oke nih. Ini ya, saya sudah pilih. Saya tinggal klik sesuaikan template ini. Akan dibawa ke halaman baru. Oke. Nah, ini ya. Ini Bapak Ibu tampilannya kecil banget karena baru 24%. Ya, ini saya bisa geser sesuai dengan keinginan berapa besarnya. Kemudian di sini Bapak Ibu, pertama sekali ketika Bapak Ibu membuat sebuah desain Canva itu adalah ganti judul. Ya, ini kan masih merah dan abu-abu kreatif desain grafis CV lamaran. Ganti judulnya dengan apa? Tentu saja dengan apa yang Bapak Ibu ingin buat dan nama Bapak Ibu. Misalnya saya, resume saya nih ya. Ya udah, tuh ya saya buat jadi resume Donna Yuliasari atau daftar riwayat hidup atau CV deh, CV. Nah, CV Donna Yuliasari, kurikulum vitae ya. Oke, kita akan lanjut dimulai di sini. Ini kan fotonya si Benjamin Sah ini ya. Kita ganti ya. Kita ganti namanya menjadi nama saya. Bapak Ibu juga bisa langsung ya, langsung kerja. Oke. Foto si Benjamin saya ganti. Ternyata ini dianya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau hilang yang muncul adalah gambar seperti ini. Nah, ini bingkai namanya. Dan bingkai ini yang akan kita isi. Oke, isinya caranya seperti apa? Bapak Ibu masuk ke unggahan. Kemudian Bapak Ibu, kalau belum ada foto Bapak Ibu di sini, silakan unggah file. Unggah file, kemudian masukin foto. Saya ada nggak ya foto terbaru saya? Sepertinya foto terbaru saya nggak ada nih. Mana. Tuh, oh, misalnya saya mau pakai yang ini. Ada lagi nggak ya yang lain? Kita lihat. Nah, ini aja. Tapi ini ada sudah. Ini deh. Nih ya. Oke. Nah, itulah caranya untuk upload file. Ya. Jadi diklik unggah file, unggah. Kemudian tinggal masuk ke sini ya. Kalau sudah, silakan klik. Saya klik di sini. Ini kan bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini kalau kita masukkan ke bingkai akan jadi seperti ini dan itu menurut saya nggak rapi. Ya, nggak serapi yang tadi punyanya si yang pertama si Benyamin Sah tadi. Nah, ini kita bisa crop. Pangkas. Crop aja sampai cuman muka saya aja. Nah, segini. Oh, jangan muka saya aja. Segini ya. Oke. Kemudian klik selesai. Nah, baru kita bisa geserin ke sini. Kalau misalnya mau untuk dihapus background-nya, Bapak Ibu tinggal klik edit gambar, kemudian Bapak Ibu tinggal klik menghapus latar belakang. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, kalau sudah ya, oh ini sepertinya yang terhapus malah belakang-belakangnya bukan yang ini. Ya, nggak apa-apa. Ini Bapak Ibu tetap saya coba. Ini saya no.
Saya masukin ya. Nah, ini kalau kita ini tadi saya potong, saya crop ya. Tapi kalau misalnya nih, kalau misalnya saya punya foto lain dan itu mau saya hapus latar belakangnya, itu bisa. Saya misalnya yang ini ya. Nah, ini kita masukin ke dalam bingkai, kemudian kita klik menghapus latar belakang. Kita tunggu sebentar. Nah, tuh kan hilang ya Bapak Ibu, dan kalau sudah hilang seperti ini kita bisa langsung masukin ke bingkai. Tapi sebenarnya kalau kita masukin ke bingkai, bingkainya jadinya akan hilang juga seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu terserah Bapak Ibu sih mau pakai yang ada bingkai kemudian dihapus seperti ini ya. Nah, seperti itu ataukah background-nya dihapus ya, itu disesuaikan dengan Bapak Ibu. Saya mau yang ini aja. Oke, nah ini pun bisa Bapak Ibu edit juga foto ini. Saya bisa klik edit gambar. Di bagian edit gambar itu banyak sekali pengeditan, bukan tutorial pengeditan ya, macam-macam pengeditan ya. Misalnya Bapak Ibu bisa kasih bayangan. Saya mau kasih bayangan dia. Ini si foto saya ini saya mau kasih bayangan seperti ini, ada sudut. Nah, kita tinggal klik saja. Nah, kan bagus. Atau seperti ini. Nah, atau seperti ini, melengkung, lipatan halaman, atau timbul. Ya, saya kayaknya bagus sudut deh. Oke, sudut ini pun bisa diatur ya, berapa besar sudutnya. Apakah sudutnya seperti ini, apakah seperti ini. Kemudian buramnya juga, apakah buram atau enggak. Nah, seperti ini buram. Oke, sudah selesai saya fotonya, tapi yang lain belum selesai, masih banyak. Mulai dari keterampilan, pendidikan terakhir, ini harus diganti dengan punya kita. Ya. Nah, ini Dona Wiasari katanya desain grafis. Di sini saya akan bikin guru. Oke. Kemudian di sini, saya seorang desainer grafis berpengalaman. Berarti saya ganti ini jadi saya seorang guru yang sudah guru fisika ya. Saya mau bikin ya. Guru fisika selama lebih dari 10 tahun mengajar di SMA. Saya suka belajar dan menantang diri untuk melakukan sesuatu. Oke. Kak Dona izin bertanya. Yes. Semangga. Ini Kak, kan tadi Kak Dona sudah ada ini ya, sudah ada bingkainya kan Kak ya. Jadi kebetulan saya pilih template yang belum ada bingkainya. Nah, saya pengen nambahin bingkai Kak di template saya. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Nah, bagaimana cara menambahkan bingkai? Masuk ke elemen, kemudian geser sampai ke bawah, ada bingkai nih. Dan bingkai pun macam-macam. Bingkainya ini banyak banget modelnya. Ini Bu, tinggal pilih salah satu. Misalnya saya mau pilih bingkainya handphone. Tinggal diklik aja. Tuh, kita geser. Mau saya letakin di mana sih posisinya yang oke ya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Sini misalnya gitu. Terus saya masuk ke unggahan, saya ambil foto saya lagi, ini saya letakkan di handphonenya. Nah, gitu. Jadi deh. Gitu ya, Bu. Makasih Kak. Jadi ini ya kita nggak bisa ngambil di elemen tuh kan kita ada gambar kayak tanda panah cari itu Kak ya. Kita nggak bisa ketik di situ ya. Elemen, tanda panah, yang mana? Ada kayak mikroskop itu, kita kan bisa ngetik bingkai foto. Oh ini? Bisa banget. Ini kita ketik aja di sini bingkai, muncul deh. Tapi ini tuh. Tadi saya nyoba nggak bisa itu Kak, nggak bisa dipakai bingkainya. Mungkin Ibu pakai Canva-nya masih bahasa Inggris mungkin. Udah saya ganti pakai bahasa Indonesia.
Oh, sudah. Enggak, Jadi di sini sudah. Mas ada tulisannya klik bagikan beranda file. Iya. Di mana, Kak? Di bagian sini tulisannya apa? Beranda file, ubah ukuran, File-file, Kak. file. Beranda ada. Beranda atau home? Ada, Kak. Apa? Beranda atau home? Beranda. Nah, kalau beranda berarti bahasa Indonesia. Nah, Siap. kliknya di elemen. Oh, Jangan di siap. desain. Ini desain. Oh, Ini iya. elemen. Nah, harus Siap. diklik dulu yang bagian elemennya. Oke. Iya. Makasih, Kak. Sama-sama, dicoba ya. Nah, Bapak Ibu, ini tadi saya lanjut di waktu luang saya memilih tidur dan makan. Oke. Nah, ini saya. Kemudian keterampilan ini video pembelajaran misalnya ya. Pembelajaran. Oke, desain grafis ini saya ganti. Ini berapa persen? 82, 90, 82 juga. Ini adalah persentase kekuatan dari ini ya, dari si masing-masingnya ini. Saya bikin video pembelajaran, kemudian saya bikin menulis. Misalnya seperti itu. Kemudian di sini public speaking. Nah, ya. Kemudian yang lain saya ganti 2017 SMA. Atau kalau mau pendidikan terakhir berarti ya udah sarjana 1 sama sarjana 2. Sarjana 1, sarjana 2. Kalau saya ya. Berarti di sini saya pendidikan fisika. Universitas Indonesia. Di sini 2013. Pasca sarjana ilmu fisika Universitas Indonesia. Ini tadi Jambi. Oke, kemudian pengalaman kerja. Nah, ini simple banget ini Bapak Ibu yang saya pilih ini. Ya, saya punya beberapa resume, nanti saya akan lihatkan. Ini 2019. 2009. Guru fisika. Udah, pengalaman kerja saya cuma itu aja. Kalau yang lain-lain itu ya kayak model sebagai duta, sebagai kapten, itu kan bukan pengalaman kerja ya. Jadi nggak akan saya tulis. Oke, ini kita turunkan sedikit. Oh, nggak bisa, soalnya di sini ada elemen. Naikin aja dikit. Nah, oke. Kontak pribadi ini adalah email, maka saya akan tuliskan di sini email saya. Aris97@guru.sma.belajar.id. Oke, kemudian ini rumah Persijam Talang Banjar. Nomor WhatsApp 85266664334. Oke. Nah, selesai. Kalau Bapak Ibu mau masukkan media sosial bisa ya. Kita geser aja ini ke sini nih. Saya masukin bagian sini nih media sosial. Ini saya geser ke atas dikit. Oke. Kemudian saya copy yang ini. Taruh di bawah. Kita tulis di sini media sosial. Media sosial apa aja? Biasanya masukin YouTube.
masukin Twitter boleh, masukin ini sebentar saya copy dulu. Facebook ya. Facebooknya Yulia Sari spasi Dona. Kemudian saya cari di sini logo Facebook. Nah, ada muncul. Kita pilih aja salah satu. Nih, saya pakai yang ini. Ini bisa diganti warnanya ya. Saya mau warnanya pink. Sama kayak ini. Saya mau cari warna yang sama dengan ini deh. Nih. Oke. Media sosialnya. Oke. Bapak Ibu masih ada di sana kah? Ataukah saya berbicara sendiri? Kemudian Ada, Kak? di sini. Masih. Masih Mbak Dona. Dan Hadir Ibu. Ya. sambil mempraktekkan. Mantap. Masih ada, Bu. Mantap. Saya seperti dengar apa? Oke, ini logo ini adalah Instagram. Kita bisa cari logo Instagram juga. Nah, biar sama nih, saya kan tadi warna hitam pertamanya terus saya ubah jadi pink. Nah, ini juga saya ubah. Jadi nggak banyak warna. Gitu kan? Gimana? Ada suara. Oke. Nah, sudah. Dan terakhir baru YouTube saya. YouTube juga Yesari Dona. YouTube-nya Dona Yesari. Sekarang kita cari logo YouTube. Ini dia. Ini oke, sama ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat saya dari tadi itu mencarinya yang hitam. Padahal banyak logo yang lain ya. Saya carinya yang hitam biar apa? Biar saya bisa ganti warnanya. Nah, ini saya ganti warnanya. Jadi sama kayak teman-teman di atas tuh, ya. Lo kan nih mau spaghetti enggak? Mohon maaf, bentar ya. Saya Nah, ini saya ganti jadi Dona Yulia Sari. Oke. Nah, Bapak Ibu, kan kelihatan ya ini nggak rapi ya. Makanya kita punya garis pembantu di Canva. Ini dia garis pembantunya. Kalau kita geser-geser itu akan kelihatan ini sejajar nggak dengan yang di atas. Nah, seperti ini nih berarti dia sudah sejajar. Ya, tinggal yang ini lagi. Ini digeser sejajar dengan bawahnya. Ini juga. Oke. Nah, sip. Nah, sekarang nama-namanya. Kalau misalnya merasa kekecilan, besarin aja lagi. Ini kan nggak sama banget ya. Oh, ini nih nggak sama ukurannya. Nah, ini sama nih sudah. Bapak Ibu bisa lihat set. Ini sama seperti spasinya itu. Ini sepertinya harus dikecilin sedikit lagi. Biar tiga-tiganya muat. Oke. Sini juga. Sip. Nah, selesai Bapak Ibu. Sebenarnya ini masih banyak sekali kurangnya ya. Karena memang, tapi ini karena template-nya sangat singkat sekali ya. Bapak Ibu bisa manfaatkan ini ya udah segini aja. Tapi kalau nanti misalnya Bapak Ibu template ini banyak kayak gini nih. Ini. Nah, kalau yang ini kita harus tambahkan apa saja, boleh semuanya.
Bapak Ibu pernah menang lomba apa, Bapak Ibu pernah ikut pelatihan apa saja, ya itu bisa ditambahkan ya. Full kan. Nah, karena saya ini sangat simpel sekali, udah selesai. Bapak Ibu pastikan juga warna-warna ya. Pastikan juga warna background sama warna penulisan itu kontras. Jangan Bapak Ibu kasih warna gelap seperti ini nih, saya ganti warna gelap misalnya. Saya kasih nggak berubah gelapnya ya. Ini apa sih ini? Oh, shadow-nya. Shadow. Kita ganti coba. Oke, misalnya ini. Nah, tuh gelap banget ya kan? Gelap banget, kita kasih warnanya hitam, tulisannya nggak akan kelihatan sih. Ya, Bapak Ibu, jadi pastikan kontras kayak gini nih kan. Warna background-nya itu tuh terang. Jadi warnanya hitam tulisannya. Nah, itu kebaca dengan jelas. Oke? Kalau sudah Bapak Ibu, silahkan klik bagikan, kemudian silahkan geser sampai ketemu tulisan unduh. Ya, unduhlah dengan apa tadi? JPG atau PNG, bebas ya. Silahkan klik unduh. Demikian Bapak Ibu untuk CV yang pertama nih. Ada pertanyaan nggak? Enggak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Woi, Mbak Widya udah, oke, udah kasih jempol. Siapa nih mau nanya nih? Boleh silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Saya lihat di sini dulu yang lain. Oh, udah banyak. Pertama Ibu Endang, enggak Bu Endang? Silahkan Ibu Endang. Ibu Endang ada yang ingin ditanyakan? Boleh dibuka mic-nya? Atau ini nggak bisa saya yang buka mic-nya. Oke, baik. Sepertinya Bu Endangnya kesulitan. Nanti Bu Endang bisa sampaikan lagi ulang. Yang kedua Ibu Rindi. Ibu Rindi, silakan Ibu Rindi. Mangga Ibu Rindi. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Kecepatan Kak. Oh, kecepatan. Siap. Jika sudah jadi dan bisa masukkan ke PDF, jika sudah jadi dan bisa PDF juga ya Kak. Ini aja Mbak, boleh dibikin dalam JPG PNG saja ya. Kalau misalnya ada link-link dimasukkan ke situ jadi PDF boleh. Tapi kalau enggak ya jadi JPG aja. Ibu Rindi, ini sobat saya lower aja dulu semuanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau boleh buka mic. Ibu Ani, silakan Bu Ani. Oke. Terima kasih Kak Dona. Ini Ya. Kak. Misal kita kan tadi bikin ini ya, apa CV tadi. Terus kita caranya biar tahu terlalu minggir atau enggak, kayak marginnya ya gitu. Gimana caranya biar kita enggak terlalu minggir gitu. Oke, terima kasih Kak. Sama pengaturan penulisannya Kak. Pengaturan? Penulisan mungkin biar enggak agak nengahnya, terus jaraknya, barisnya gitu. Siap. Nah, Bapak Ibu, di Canva Bapak Ibu mungkin tidak ada garis pembantu atau margin. Kalau saya sudah ada. Ini mungkin Bapak Ibu nggak kelihatan, saya besarin sedikit ya. Nah, ini dia marginnya tuh. Nih ya, garis-garis ini adalah margin-marginnya. Ini margin yang menjadi tanda bahwa tulisan Bapak Ibu sebenarnya tidak boleh lebih dari ini. Ya, kalau misalnya tulisannya kelebihan boleh digeser sampai ke ujung. Nah, kayak gini ya, digeser tuh. Ya, ini Mbak Dona jadi kayak gini, sedikit aja dikit hurufnya boleh nggak? Boleh ya, tapi jangan banyak-banyak. Nah, itu margin. Mbak Dona itu dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari sini, dari klik file. Di file itu kalau kita klik ada tulisan atur tampilan editor. Nah, tampilkan penggaris, tampilkan patokan. Nih, patokan ini adalah sentimeter. Jadi kalau misalnya ada 12 kolom itu di sini kayak gini. Kalau tidak mau pakai patokan, oke. Itu akan muncul nggak nantinya di
percetakan, itu nanti akan muncul nggak di hasil uruhan? Enggak, ini hanya garis bantu. Ya, ini misalnya saya mau tampilkan bleed cetakan, ini sudah ada. Margin tadi saya sudah ada, karena ini sudah di kiri, sebelah kiri kanannya sudah ada. Tampilkan asisten template kalau mau, ya. Jadi, marginnya di sini nih, Bu. Kalau saya klik, ini nggak akan muncul ada lagi margin. Saya klik ulang ya. Saya klik ulang semuanya ini, beli cetakan yang nggak ada, margin yang nggak ada, penggarisnya nggak ada, tuh. Pokoknya kita nggak bisa menentukan lah. Makanya harus diklik file, pilih aturan tampilan editor, tampilkan penggaris. Oke, sudah penggaris. Sekarang saya mau tampilkan margin. Oke, sudah. Sekarang saya mau tampilkan beli cetakan. Beli cetakan atau bilah cetakan itu adalah ketika Bapak Ibu nantinya ini desain mau Bapak Ibu cetak di kertas, ya ini kertasnya ukuran A4 atau F4. Ini yang paling pinggir, ini ada garis paling pinggir ya, tuh Bapak Ibu. Coba saya geser lagi. Nah, ini garis paling pinggirnya adalah dari mana cetakannya itu, kalau hasil print out-nya itu yang sebelah sini nih, yang kecilnya ini nggak kebaca Bapak Ibu ya. Jadi perlu diperhatikan hal-hal seperti itu. Terus tadi ada pertanyaannya untuk pewarnaan, penulisan itu seperti apa? Ketentuannya adalah yang Bapak Ibu ingin gaya-gayaan malah fungsinya tidak kelihatan. Ya, yang paling penting itu adalah fungsinya. Fungsi bagaimana ini terbaca sama orang. Kalau saya pakai ini ya, misalnya saya pakai tulisan, ada nggak ya tulisannya yang lama banget? Saya ini masih bisa baca lah ya, nih keterampilan, tapi sulit. Ada beberapa tulisan yang memang penggunaannya itu memang butuh dibaca. Ya, mungkin penggunaan jadi saya gitu memang pengennya sama orang Suara Dona putus-putus. Ya, putus-putus, Mbak. Halo? Iya, halo. Masih agak putus dikit-dikit cendat. Gimana Bapak Ibu? Suara saya putus ya? Udah, ini udah enggak. Sudah bagus sekarang. Ya, Oke, baik. Saya maju lagi. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu, jadi ini tadi saya sudah ganti tulisannya nih, tapi nggak akan kebaca. Akan susah baca. Ya, jadi saya akan ganti lagi dengan memang tulisan yang kalau kita mau bikin itu gampang terbaca. Ya. Oke. Nah, ini. Oke, baik Bapak Ibu, itu ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi beli cetakannya di mana sudah, kemudian mengganti tulisannya sudah. Mangga kalau ada pertanyaan lagi. Mbak Dona, Yes. ini tadi kan saya ketinggalan masuknya, jadi template-nya nggak ngikutin punya Mbak Dona, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa Ibu, template itu sesuai dengan keinginan dan hati. Iya. Oke. Soalnya Siap. tadi karena ngejer kan, jadi seketemunya aja. Nggak apa-apa ya? Siap. Ya, baik. Siap. Makasih. Sama. Nah, ini tadi ada pertanyaan ini saya baca di kolom chat. Cara mencari logo langsung dari web gimana, Bu? Logo apa dulu, Pak Mahfudin? Ya, logonya logo apa dulu? Kalau kita mau carinya di Canva-nya, di Canva di sini, Bapak mau cari klik di elemen,
Terus di sini logo apa? Kayak kalau saya tadi saya mau cari logo YouTube, logo Instagram, logo Facebook itu ada di sini ya. Misalnya logo Twitter. Nah, tinggal diketik aja. Logo Twitter ada tuh ya. Logo Facebook-nya tadi sudah ada. Logo apa? TikTok. Logo TikTok ya. Nah, ada ya. Kalau logo Kemendikbud mungkin ya nggak ada ya. Misalnya saya mau cari logo Kemendikbud, apa ada di Canva, karena Canva kan bukan punya Indonesia. Nah, paling logo-logo seperti ini ya yang ada. Tuh. Terus kalau misalnya mau cari di internet, boleh tinggal ketik saja di webnya ya. Gitu ya Pak Mahfudin. Kalau misalnya, nah ya itu sih. Oke. Cara ambil template. Cara ambil template-nya itu di bagian pertama ya. Di awal sekali. Nih template-nya itu di awal sekali di bagian home. Nah, template-nya itu di sini diketik resume. Kemudian nih ada template, enter, macem-macem banyak sekali. Oke, begitu. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi kayaknya sepertinya. Kalau mau ubah ukuran bisa ya? Mana nih? Kalau mau ubah ukuran bisa ya? Misalnya mau ukuran A5, bisa dong? Bisa dong. A5 itu tuh berapa sih sebenarnya panjang kali lebarnya? Coba ya. Ukuran kertas A5. Coba, saya nggak hafal. Ukuran kertas A5 itu adalah 21 kali 14,8 cm ya. Nah, ini mau saya ubah nih. Ini mau saya ubah jadi ukuran kertas A5. Pilih ubah ukuran. Pilih ubah ukuran. Ini kan sentimeter ya. Tadi A5 itu 21 14,8. Ini 21 ya, tapi tingginya 29. Maka ini diganti jadi 14,8. Oke. Nah, boleh pilih salin ubah ukuran, artinya kita masih punya masternya ya. Ubah ukuran yang diubah itu adalah ukuran desain yang di-copy. Tapi yang kedua, kalau kita klik ubah ukuran, berarti masternya ikut hilang, langsung berubah gitu ya. Nah, ini saya klik salin dan ubah ukuran, jadi ada 2 nih. Nah, ini adalah hasil yang A5. Gini. Gitu ya, Mbak. Nah, ini berarti, oh ini landscape ya. Berarti saya tadi kelirunya memilih landscape. Berarti tadi ubah ukuran, ini berarti 14. Lebarnya itu 14,8, ini tingginya 21 cm, maka berubah jadi A5. Begitu. Mau ukuran berapa aja sih bisa? Oke, apalagi? Link gabung Classroom boleh dikirim lagi? Boleh. Boleh, link. Kakak Dona minta ulang cara masuk Canva melalui akun belajar ID dia. Siap. Siap. Bentar ya, saya kirim link Google Classroom dulu. Harus manjat dulu saya. Oke, saya bagikan link Google Classroom-nya. Nah, kemudian cara masuk dengan akun belajar.id. Ya, kita ulang ya. Ini cara masuknya itu ya, Bapak Ibu masuk ke canva.com. Nah, dari canva.com nanti login, ada tulisannya loginlah dengan akun belajar.id-nya. Udah selesai begitu ya, Bu ya. Nih canva.com. Nah, ini karena saya sudah login, nanti akan langsung masuk. Tapi kalau Bapak Ibu belum masuk, Bapak Ibu akan tampil ke halaman untuk diminta login. Kayak gini. Canva.com. Kemudian kayak gini. Nih ya, diminta untuk mendaftar. Oke, seperti ini. Ya, tinggal Bapak Ibu pilih aja. Pilihnya akun belajar.id. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Link gabung Classroom, oke sudah semuanya sepertinya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut
kita masih punya 2 materi lagi nih ya. Nah, materi yang kedua, tadi materi yang pertama itu adalah portofolio. Ini berarti untuk kepentingan kita, untuk kita sebagai seorang guru, apalagi sekarang yang guru penggerak ya, guru penggerak, lagi PPG dan lain-lain. Ya, Bapak Ibu, bukan berarti Bapak Ibu yang lain tidak butuh ini. Bapak Ibu bisa membuat ini sebagai salah satu portofolio kita yang di-share. Ini kan nanti Bapak Ibu share. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu punya teman, punya anak, punya saudara yang mau minta bikinin, ya itu udah bisa di sini ya. Bapak Ibu udah tahu caranya. Oke, sekarang lanjut kita di yang kedua, materi yang kedua. Materi yang kedua itu apa? Seperti yang Bapak Ibu cek di Google Classroom, materi yang kedua itu adalah infografis pembelajaran. Oke, kita mulai lagi di bagian sebelah sini. Kalau saya kecepatan, mohon maaf karena materi kita masih ada 2. Nanti Bapak Ibu bisa cek lagi rekamannya. Ini kan di-record. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca rekam ulang, nonton rekaman ulangnya ya, pelan-pelan mungkin dijadikan 0,5 kecepatan ngomong saya. Ya. Oke, kita mulai untuk membuat infografis ya. Mbak Dona, infografis ini nanti hasilnya jadinya apa? JPG. Kalau Bapak Ibu mau jadi PDF, boleh. Nah, kalau jadi PDF nanti malah bisa masuk ke PMM sebagai bukti karya. Ya, bukti karya bahan ajar. Nah, keren ya. Jadi kita pilih infografis. Infografisnya boleh infografis tentang apa aja. Saya ketik infografis aja, klik enter. Oke. Nah, ada berapa? Ada 6.986 template. Banyak sekali ya. Pilih salah satu. Nah, karena kita mau bikin infografis, artinya pembelajaran. Infografis pembelajaran, artinya kita harus punya materi pembelajarannya ya. Materi pembelajarannya Bapak Ibu mau bikin materi pembelajaran tentang apa? Misalnya Bapak Ibu materi pembelajaran yang sesuai dengan ini. Oke, saya akan cari materi saya dulu. Sebentar ya Bapak Ibu, saya akan gunakan kecerdasan buatan. Bapak Ibu materi pembelajaran boleh ambil di mana saja. Oh, saya misalnya mau cari di ini aja. Oh, enggak usah deh, saya cari dong. Andalannya ChatGPT dong. Saya Pak Tadal tadinya mau nyari di rumah belajar, tapi nggak usah dulu ya, materi fisika tentang pengukuran deh. Pengukuran. Oke, dia lagi malam ini dia lagi ngelemot Ibu sepertinya. Materi fisika tentang pengukuran. Tuh nggak mau dianya. Oh iya, dia lemot ya. Ada lagi satu lagi Bapak Ibu, kalau selain ChatGPT itu ada namanya Bard Google ya. Bard Google. Saya juga kalau itu lagi lemot saya pakai ini. Ini dia. Ini nggak termasuk ke dalam ini ya, salah satu materi pelatihan ya Bapak Ibu. Ini karena kita bisa cari di buku boleh, apa saja boleh. Malah kok saya ketik materi pelatihan, saya mau cari materi tentang angka penting deh, angka penting kelas 10 fisika. Oke. Tunggu ya. Mana dia? Atau kalau nggak ada ya sudah deh. Sepertinya ini lemot banget. Ya lemot banget. No, ada. Nih, ada ya. Angka penting adalah aturan angka penting, contoh penerapan aturan angka penting, penjumlahan. Kalian banyak banget ini. Saya berarti cukup aturan angka penting sama aturan angka penting. Ya. Nah, tadi kita belum pilih template, saya akan pilih sebuah template. Template infografis itu memang panjang.
Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ini saya ubah lagi deh, saya mau yang nggak sepanjang-panjang ini, enggak ya. Memang aturannya untuk template infografis itu panjang. Bapak Ibu sebentar saya ke kamar kecil dulu ya. Sebentar. Udah Silakan Mbak Dona. siap. Iya, Terima Mbak. kasih. Oke, saya kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut. Tadi saya kan cari materi ya, materi saya tentang pengukuran. Ya, saya udah dapat materi tentang pengukuran. Bapak Ibu juga boleh silakan cari materinya. Nah, sekarang waktunya kita pilih template. Template-nya bebas juga, tidak harus mengikuti saya. Ya, di sini banyak sekali template-template yang bisa dipakai. Coba saya pilih. Dan kebanyakan memang itu ada gambar-gambarnya. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu gunakan gambar-gambar yang pas
Jangan Bapak Ibu materinya tentang pengukuran kayak saya ya, materi tentang pengukuran, tapi gambar-gambar yang dipakai adalah gambar-gambar buah, nggak cocok ya. Pengukuran berarti nanti Bapak Ibu gunakan alat-alat ukur sebagai gambar-gambar tambahan. Oke, saya mau pakai yang mana? Ini aja deh. Nih ya, ini template yang mau saya pakai, saya klik sesuaikan template ini seperti yang tadi. Kemudian materinya nanti tinggal kita ukur ini aja, tinggal kita tambah-tambahkan. Oke. Besarin dikit. Nah, Bapak Ibu memang untuk di infografis ini tampilan awal sekecil ini. Nggak akan kelihatan kalau Bapak Ibu ngedit. Ini saya aja nggak akan kelihatan kalau kita ngedit sekecil ini tuh nggak kelihatan. Jadi memang wajib dibesarin. Nih. Nah, dibesarin ya jangan besar banget kayak gini nggak kelihatan juga ya. 100% itu tuh udah pas. 100% juga sih masih besar banget. Segini 100%. Oke. Saya bikin segini aja. Nah. Oh, ini kecil. Segini aja deh. Nah, ya. Oke, dimulai dari yang pertama. Yang pertama itu creative process. Kita ganti dengan angka penting. Aturan angka penting. Sip. Karena ini saya pakai aturan angka penting judulnya, berarti di elemen saya mau cari elemen angka. Tuh, kita pilih yang grafis ya. Kita pilih yang grafis, kita carilah yang cakep-cakep. Nah, misalnya yang ini nih. Dia akan muncul di tengah, seperti ini. Kita geserin naik ke atas. Tapi warnanya nggak ini. Yang lain warnanya adem, ayem. Dia tapi warna-warni. Ada nggak? Ini kayak gini nih warnanya ini ya. Coba kita bikin di sini angka hitam putih. Nah, ini ada kan angka hitam putih. Tuh, banyak ternyata. Kita bisa pilih beberapa. Ini aja deh lucu. Nah, nih. Taruh di sini. Tuh, lucu ya. Nah, sip. Aturan angka penting. Jadi kita masukin di sini angkanya. Oke, jangan lupa Bapak Ibu masukkan nama Bapak Ibu semua di sini. Kalau misalnya nama Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada tempat untuk meletakkan nama, ya Bapak Ibu bisa geser-geser. Ini kan kayak saya ini kan dia di atas masih bisa. Tapi kalau misalnya nggak bisa, Bapak Ibu bisa atur desain-desainnya sehingga ada tempat untuk meletakkan nama. Ya, saya akan letakkan nama di sini di atas. Infografisnya berarti punya saya, ya. Donna Yulia Sari. Sini. Oke, sudah aturan angka penting. Tadi definisi. Atau langsung angka penting adalah kita tinggal copy aja. Nih, angka penting adalah ini. Copy. Mungkin saya pakai yang ini aja. Bisa nggak? Berarti, nah, kecilin. Berapa nih ukurannya nih? 16,7. Oke. Nih, angka penting adalah angka-angka yang memiliki arti penting dalam suatu hasil pengukuran. Sip. Kemudian lanjut. Ini saya ganti. Jadi
Nih misalnya. Oh, bagus ya. Takutnya orang berpikirnya ini. Ini aja. Nah. Oke, angka penting definisinya. Terus aturan angka penting. Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam menentukan angka penting. Oke. Nah, karena itu saya cuma mau aturan angka pentingnya. Ini berarti kita ganti aturan angka penting. Tadi kita copy. Yaitu, oh nggak cocok ya. Ini saya hapus. Terus ininya kita gedein, ininya kita kecilin. Nah, aturan angka penting. Duanya kita geser. Pastikan Bapak Ibu antara tulisan sama gambar itu tuh jangan Bapak Ibu tumbur-tumburin. Tumburan itu kayak mana Mbak Dona? Kayak gini nih tumburan nih. Antara tulisan sama gambar itu tuh nggak kelihatan. Mau dianya di depan, mau dianya di belakang, ya jangan. Pastikan dianya itu tuh memang kita kasih space antara tulisan sama gambar kayak gini. Jadi walaupun ini walaupun kecil ya, tapi tetap terbaca dengan baik. Ya, kalau Bapak Ibu letakkan ini jarum di sini kan nggak akan kelihatan. Nah, saya geser. Oke. Ini juga kita geser sedikit. Kemudian aturan-aturannya apa saja tadi? Kita lihat. Semua angka bukan nol. Ini ada 1, 2. Nah, yang ini ya. Kita bikin 2. Oke. Ini kita geserin ke sini. 3. Kemudian, ini boleh saya geserin ke sini. 3 aja, berarti yang 4 kosong. Ini saya hapus semua. Kemudian, yang ini kita besarin. Karena tadi kan ukurannya banyak. Ini bisa juga di-copy ya. Copy seperti ini. Mundur. Nah, jadi dia agak panjang. Oke, apa saja tadi aturan angka penting? Kok tidak muncul? Semua deh. Tuh. Nih ya, tapi tadi kan ada ininya ya, ada bulat-bulatnya, ada listnya. Jadi ini kan saya bikin list, dia langsung akan menentukan satu kalimat itu tuh yang mana. Jadi enaknya di Canva gitu. Ini tadi Bapak Ibu saya copy tidak ada list-list. Saya tinggal pilih bulat atau daftar di atas, di blok dulu, saya geser, nah muncul. Sekarang dia dalam bentuk rata tengah, kita bisa gunakan rata kiri. Nah, ya. Kemudian spasinya juga, saya mau spasinya itu agak besar dikit. 1,5 kah? 1, berapa kah? Nah, seperti itu. Keren ya. Jadi, di Canva itu tuh sebenarnya semuanya bisa otomatis. Sudah kecil banget ini. Ini
19. Ini berapa? 12. Bisa kita geser aja ke bawah. Atau ini dibesarin. Besarin juga 13. 14. Nah, sip. Jadi, oh ini tulisannya Brandon. Ini Rubuto, nggak nyambung. Saya ganti deh. Ini jadi Brandon. Nah, jadi dari atas sampai bawah tulisannya kompak. Oke. Atau ini di bawah aja aturan angka. Ini geser. Sini. Terus geser ke sini. Tuh, 14, 15, 16. Oke. Nah, Bapak Ibu, udah oke ya. Ini bawah ini apa? www.willygravesite.com kita ganti jadi punya kita. Media sosial kita tadi, ya. Saya punya media sosial tadi, saya copy aja sebenarnya bisa, tapi nggak apa-apa. Sini kita ganti elemen logo YouTube hitam putih. Nah, di template infografis itu hati-hati. Ada yang bilang, Mbak Dona sudah saya klik di elemen tapi nggak muncul-muncul. Dia munculnya selalu di tengah ya Bapak Ibu ya. Kayak gini nih. Kalau Bapak Ibu besar seperti ini layarnya, kemudian Bapak Ibu pilihlah itu logo Facebook misalnya. Di sini saya ketik logo Facebook, enter. Ini kan banyak, saya ambil satu. Nih. Nah, dia tuh munculnya di bagian tengah dari desain. Nih, kalau Bapak Ibu mau lihat tuh, bagian tengahnya itu di sini. Ini akan selalu muncul di bagian tengah. Kadang-kadang ketika Bapak Ibu besarkan kayak gini, ya, kemudian kita sudah sampai di ujung, kita nggak lihat dia ada di tengah. Makanya banyak Mbak Dona, kok saya nggak bisa, nggak muncul walaupun sudah diklik. Sebenarnya bukannya nggak muncul, tapi di atas. Kita harus geser ya. Ini saya sudah bikin YouTube sama Facebook. 2 aja. Instagram deh ya. Instagram aja deh. Sama Facebook, saya jarang buka Facebook. Instagram. Nah, ini dia. Tuh kan, ini saya nggak muncul nih. Padahal sudah ada di atas. Tuh. Harus digeserin. Oke, pastikan sama besar sama YouTube-nya. Kita lihat di sini apakah sama besar. Tuh, ya. Oke, baru sekarang kita tulis akunnya. YouTube-nya Dona Yulia Sari. Oke, IG-nya @yuliasari_dona. Ayo di follow. Oke, selesai Bapak Ibu infografis saya. Kenapa dikit banget Mbak Dona? Karena yang namanya infografis itu Bapak Ibu jangan full dengan tulisan ya. Pastikan Bapak Ibu tidak full dengan tulisan. Infografis ini namanya juga info, berarti informasi. Nah, grafis berarti gambar. Jadi informasi yang disajikan dalam bentuk gambar-gambar. Oke. Kalau sudah di sini, silakan klik bagikan, kemudian klik download. Jangan lupa, saya selalu lupa di bagian atas ini nih, ketik ya judulnya ya. Infografis Dona. Oke. Klik bagikan. Klik unduh. Bisa cetak PDF. Nah, ini yang saya bilang, saya akan unduh dalam dua model. Pertama saya akan pilih PDF standar, klik unduh dulu. Kemudian yang kedua, klik lagi untuk PNG. Untuk apa Mbak Dona yang PDF? Saya akan masukkan ke dalam bukti karya saya. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah bikinnya udah oke banget, udah bagus banget ya. Saya klik unduh. Kemudian di sini saya ganti PNG atau JPG. JPG itu tugasnya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya masuk ke guru Kemdikbud, mereka mengajar.
Oke. Kemudian saya masuk ke bukti karya. Ini. Terus nih karya saya ya, ada ini karya saya, lanjut. Selesai. Nah, sekarang saya mau masukin karya saya. Oke, klik tambah karya, pilih bahan ajar, pilih dokumen video PDF tadi, masukin. Nih, infografis Dona ini, klik open. Tuh, ya. Nah, tuh. Kalau sudah, klik unggah. Sebentar ya, kalau ada pertanyaan. Agak lama ya uploadnya ya. Nah, sudah. Tuh. Ya, judulnya bukan infografis Dona, judulnya angka penting, infografis angka penting, infografis aturan angka penting. Oke, deskripsinya boleh diisi, aturan angka penting ada beberapa, bisa dilihat di infografis ini. Oke, sudah, klik lanjut. Nah, ini pilih jenjangnya saya SMA, pilih kelasnya kelas 10, pilih mata pelajarannya fisika kelas 10. Oke, pilih jenis bahan ajarnya adalah referensi materi. Ya. Saya tidak melakukan plagiat, terbitkan, selesai. Ya, saya sudah punya bukti karya. Nah, kalau untuk tugas dalam PNG ya, boleh dikirimkan ke Google Classroom, boleh dikirimkan ke media sosial, kemudian diletakkan di Google. Demikian Bapak Ibu, untuk yang materi kedua, materinya hari ini. Mbak Dona ini diusul, boleh PNG, boleh JPG. Iya, materinya hari ini. Yes. Ya, silakan Ibu Nurul Izati, mangga. Iya, Mbak Dona mohon maaf. Jadi tadi saya terlewatkan untuk cari template-nya infografis itu ada di mana ya kalau searching ininya? Yang template-nya yang infografis. Di bagian ininya Bu, di home, yes. Ya. Di home, kan kemudian iya, sudah tahu tempat nyarinya. Cuman untuk nyari template-nya itu pilihannya apa ya? Infografis, diketik aja infografis. Oh, diketik. Iya, tadi saya ketiknya infografis pembelajaran, tapi kok kosong apa? Infografis aja ya berarti ya. Infografis saja, enter. Memang akan banyak sekali Bu, ada 6.000-an. 6.000 nih, ada 6.986 template. Nah, tuh ya. Nah, banyak banget. Banget. Ya, nanti kita pilih ya kalau yang lainnya sudah diikutin, cuman tadi mohon maaf Mbak Dona tadi juga ada, karena di sini tadi ada gempa terasa, jadi saya tadi sempat kaget. Ada apa? Ada gempa, Mbak. Di mana Ibu? Ini di Lombok, NTB. Ini lagi gempa Ibu? Enggak, tadi jam 20 menit yang lalu. Di mana pusatnya? Ibu, jadi saya Ibu selesai aja tuh latihannya. Ya tadi makanya sempat kaget terus ini. Ya Allah. Jadi kayaknya pas itu lewat gitu cari template-nya juga ini. Ibu atau masuk sudah tahu. Kirim pelatihan kalau kalau kita mah udah kemana lagi, udah pokoknya keluar kemana kalau udah ngerasain.
Kalau seperti saya mah nggak jadi latihan, nggak ikut pelatihan, langsung bubar. Kabur dulu Masya ya Allah, Pak. Bu Iya. Nurul. Penting Semoga selamat dulu. sehat-selamat ya Bu Nurul. Iya, iya, alhamdulillah. Apa-apa. Iya, Ya, Ibu. semoga tidak ada korban jiwa. Enggak, Amin. cuman tadi Amin. sebentar Ya aja, Allah. cuman berasanya besar gitu. Jam Gede-gede 21 gitu ya. lebih 9 waktu Indonesia Barat. Itu di mana Iya, kah iya, iya. ya? Di mana emang pusatnya, Bu? Kurang tahu ini belum lihat ini. Belum ada kabar ya. Iya, cuman sebentar sih tadi terus ngikutin lagi pelatihannya. Iya Mbak, Mudah-mudahan Mbak tidak Nang, susulan udah ketemu template-nya. Siap. Iya, siap Ibu. Iya. Semangat. Makasih Mbak. Ya Allah, luar biasa. Sehat-sehat ya Ibu semuanya. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Kalau ini, kalau misalnya nanti ada yang susulan, itu kabur aja lah ya. Oke, Mudah-mudahan nggak ada. ada lagi? Mangga, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Live. Ada ke kolom chat. Ini yang dong, sering saya cakep ya, aku yang cakep. Oke, saya bilang dulu. Sebenarnya ini ada yang satu rumah, jadi ya. Oh enggak. Mangga, siapa yang mau bertanya? Ibu Leni Harahap, silakan. Dibuka mic-nya, Ibu Leni. Oh enggak jadi. Ibu, saya pikir tadi Ibu Leni raise hand, ada yang ingin ditanyakan. Nah, Bapak Ibu. Halo Mbak. Oh iya Ibu, mangga. Ini tadi Mbak mau menambahkan bingkainya dengan caranya seperti apa Mbak? Misalnya mau menambahkan bingkai yang sama dari atasnya ke bawahnya, caranya seperti apa Mbak? Menambahkan bingkai ya? Iya Mbak. Iya. Oke, baik. Kalau menambahkan bingkai itu tuh gampang banget. Tinggal masuk ke elemen. Ini saya buka lagi. Mana tadi template-nya ya saya ya? Ini kosong ya. Ini. Nah, ini infografis. Bingkai itu ada di elemen. Di elemen ketik saja, jangan salah pilih, jangan pilih desain ya, karena kadang-kadang orang nggak ada, padahal ternyata masih didesain ya. Ini harus diklik elemen, kemudian diklik di sini bingkai, ketik boleh, geser boleh, ketik bingkai, nah nanti akan muncul tuh Bu, nih ini bingkai, dan banyak modelnya. Misalnya saya pilih bingkai yang ini untuk yang di atas, nih ini bingkai nih ya, saya ganti warna putihnya deh biar terang. Oh enggak, bukan ini yang diganti Bu. Yang ini. Nah, ini bingkai pertama, terus saya mau ganti lagi bingkai kedua. Mau tambah bingkai kedua. Udah geser gitu ya, Bu ya. Tinggal duplikat aja sih. Geser ke bawah. Tinggal digeser. Benar sekali. Ya, Ibu Mustiah, terima kasih. Ibu Mustiah sih mangga kalau ada yang ingin tanya. Ya, ini Mbak Dona. Saya pernah membuat infografis. Itu jadinya kanan kiri itu masih ada kosong gitu ya Mbak Dona. Itu nggak bisa kita ubah ukurannya. Supaya Infografis kan saya pernah saya cetaknya pakai kertas legal waktu itu. Oh iya pasti. Kalau mau dicetak pakai kertas legal harus ubah ukuran kayak tadi. Ya legal itu kan berarti 21,5 kali 30 ya kalau nggak salah ya. Nah itu harus ubah ukuran kayak tadi Bu. Kalau ini langsung Ibu cetak ya pasti kiri kanannya udah kosong. Karena ini kan beda ukuran ya kita lihat ya. Kita lihat ini ukurannya. Berarti nanti kalau misalkan ubah ukuran ke legal, berarti ada ruang yang lebih leluasa lagi untuk membuat gambar atau menambahkan tulisan, begitu ya? Benar, di sini ya saya pilih ubah ukuran, kemudian nanti bisa juga ya saya pilih ini dia ukurannya, lihat lainnya. Ini kan macam-macam ya. Kalau kita mau ubah ukuran itu tuh banyak banget macam-macam. Nah, ini misalnya di sini nih 197 14,8 deh. Ini saya ubah ukuran aja langsung. Akan ada tempat-tempat kosong di sekitar-sekitarnya kayak gini nih. Nah, akhirnya ada tempat kosong kan tuh. Nah, ini
Iya. Ini bisa dibesarkan aja. Misalnya saya mau nggak usah capek-capek. Berarti ini saya mau besarin aja deh. Ya, ini dari sini ini kita besarin, kita atur blok semuanya ya, dibesarin atau kita kasih apa namanya? Ini kita geser. Mau saya besarin aja biar tidak ada tempat-tempat kosong. Kalau kosong seperti ini kan lucu. Nah, itu Iya. bisa, Bu, bisa banget. Oh Jadi gitu. diatur, ya paling nggak diblok dulu biar cepet ya kan. Terus digeser besar lagi seperti ini gitu. Atau mau semuanya dulu diblok seperti ini. Nah, kemudian baru kita besarin. Tapi biasanya kalau dibesarin seperti ini, panjangnya ini berbeda juga. Jadi hati-hati ya, panjang ininya sama bagian bawahnya berbeda. Gitu ya Ibu ya. Iya, iya. Nanti saya coba lagi. Ya, terima kasih Mbak Ya, Dona. sama-sama. Ya, Mangga Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan Ibu Nurul Izati lagi, mangga Ibu. Mbak Dona, untuk file nama tugas itu ada ketentuannya enggak? Enggak Untuk Ibu. Ibu bisa untuk nama file. Iya, Ibu bisa bikin infografis pembelajaran, nama Ibu, kemudian Ibu bisa bikin tugas satu apa materinya, boleh. Nggak harus ada ketentuan. Iya. Yang ini maksudnya yang file Ya. JPEG dari hasil tugas kita yang diupload di Classroom. Iya, nggak apa-apa. Bebas. Pakai nama aja ya. Pakai nama atau pakai nama atau ada tulisannya tugas infografis gitu. Oh iya. Berarti gini, maaf. Makasih Mbak Dona. Untuk tugas yang infografis, di atasnya pakai nama kita. Tugas infografis. Jadi kan kayak gini nih, sepertinya yang disampaikan sama Ibu Nurul itu misalnya ini ya tugasnya ya. Ini kan sudah ini CV saya, CV Dona Yudiasari. Ini kan kayak gini nih boleh nih, udah boleh diupload. Nah, kalau misalnya nanti dianya modelnya kayak gini, nanti mau diganti ya tinggal di rename aja ya. Ada infografis Dona gitu. Kayak gini atau gitu. kalau yang saya kira di lagi, infografisnya itu. Enggak, sama seperti kita mengirim file aja ya, gitu ya. Yes. Iya, terima kasih. Ya. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Infografis kesepakatan kelas bolehkah? Boleh. Tapi lebih bagus kalau materi. Kalau mau dua-dua boleh. Deadline tugasnya kapan? Deadline tugasnya itu biasanya hari terakhir dikasih waktu lagi sama Kang Dero. Ya sekitar seminggu setelah hari terakhir pelatihan. Ya, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, silakan Pak Mahfudin. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh dibuka mic-nya dulu. Halo, Pak Mahfudin? Atau menjelang nunggu Pak Mahfudin buka mic, Ibu Tias, mangga. Iya, selamat malam Bu Dona. Salam kenal sebelumnya. Salam kenal, Ibu. Ini sebenarnya di luar materi malam ini, cuma masih berkaitan sama Canva. Nah, kalau misalnya anak didik kita nggak pakai akun belajar ID, tapi masih bisa dia mengakses template yang kita bagikan nggak seperti yang biasa. Kan kalau yang terintegrasi sama belajar ID, dia bisa langsung ini kan dapat tugas gitu yang ditugaskan sama kita di Canva. Nah, kalau misalnya anaknya belum punya belajar ID itu gimana, Bu? Kalau anaknya belum punya akun belajar.id, Ibu masukin ke kelas Ibu aja biar dia bisa akses semua elemen-elemen gratis. Kalau dia pakai yang free itu tuh kalau dia bikin desain, dia mau edit desain yang dari kita, itu nggak bisa. Kalau sudah masuk kelas, jadi ketika kita sudah punya akun, kita bisa bikin kelas ya. Nah, Ibu masukin
tidak punya itu tuh ke kelas-kelas kita gitu, Bu. Kalau untuk aksesnya semua bisa, tapi kan nanti terbatas. Oh Gimana, iya. Bu? Yes. Halo. File katanya Pak Mahfudin, file infografis yang kita unduh bentuknya apa? Siap. Saya ini jaringannya nggak bagus kayaknya ya. naik turun ini. Ya. Baik, Pak Mahfudin, file infografis yang diunduh itu dalam bentuk JPG. Kalau misalnya mau langsung ke PMM, PDF. Tapi kalau untuk tugas itu JPG atau PNG aja, Pak Mahfudin. Nama akun masing-masing medsos trainer apa ya, Bu? Oke, kalau saya Yulia Saridona. Kalau Kang Denny itu tuh Denny Pisikrohendi. Yulia Saridona. Nih saya. Kalau Denny itu Denny Pisikrohendi. Nih. Jaringan saya juga kurang. Oh, siap. Siap, terima kasih Bu Tias. Bapak Ibu, kita masih punya satu materi lagi nih ya, tentang buku tahunan. Ya, tapi ini kan karena buku tahunan sekolah ini saya maunya kolaborasi. Tag akun IG ya, Bu. Iya, benar. Itu harus kolaborasi ya. Kolaborasi dari siapa? Dari semua peserta. Kita akan membuat buku kenangan kelas Canva Edu 36. Nah, itu butuh jaringan yang kuat. Sementara saya dari tadi sepertinya naik turun. Jadi, izin saya akan kasih materi ini besok di hari kedua bersama saya, ya. Nggak tahu besok atau mungkin besok sama Kang Dero, ya, atau hari berikutnya lagi sama saya. Kemudian kita akan kolaborasi bersama di sana, ya. Nah, kalau berarti nanti tugasnya gimana? Tugasnya nanti malam ini Bapak Ibu bisa kerjain 2 aja. Nanti tugas yang buku kenangannya ini nanti begitu sudah diberikan materi, linknya tetap di hari pertama. Begitu ya. Setuju banget Mbak Dona. Tag akun MPB sudah jam 10. Oh, sudah jam 10 ya. Aduh, ya Allah, mudah-mudahan tidak ada gempa susulan ya. Ya Allah, saya Amin. Kalau dengar-dengar itu ngeri banget. Karena Jambi ini tempat saya ini aman sekali, tidak ada gempa daerahnya karena jauh dari gunung, jauh dari pantai. Tugas yang diupload ke medsos yang mana ya, Bu? Infografis sama CV, sama resume, sama portofolio. Oke, gitu ya Pak Jam. Akun sosmednya di-share di grup WA juga ya Mbak Dona ya? Siap. Nanti kita akan share akun medsos kita. Baik, Bapak Ibu, karena sudah jam 10 katanya boleh dibuka kameranya, ayo. Kita akan ambil dokumentasi. Ya, saya akan ambil dokumentasi kita. Bapak Ibu boleh ambil dokumentasi masing-masing juga ya. Bapak Ibu bisa share di media sosial karena kalau di saya ini sepertinya tidak semua bisa terakomodasi. Jadi masing-masing boleh ambil masing-masing sendiri ya. Nah, yang terakomodasi sama saya akan saya ambil fotonya. Nggak tahu nih kenapa. Jadi di komputer saya ini, di laptop saya ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali 4, 36 peserta. Ya, jadi yang mati-mati kameranya nggak kelihatan. Oke, baik. Boleh gaya masing-masing untuk pembelajaran berdiferensiasi. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Nah, sudah saya kirimkan. Oke. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kemarin kita telat karena memang pada hari-hari ini ya kita berusaha banget untuk menjaga efektivitas agenda. Saya hari ini sama seperti Ibu Bapak yang tadi itu memang sedang di jadwal-jadwal padatnya ya. Nah, jadi kita tetap semangat. Mudah-mudahan ke depannya kita selalu bisa menjaga kualitas kolaborasi kita bersama-sama. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Mbak Dona. Terima kasih Mbak Dona. Terima kasih Mbak Dona.